Okay, okay. Please, Dia, manage the session. Oke, baik. Diskusi dimulai. Untuk kelompok 2 sampai 6 bisa mengajukan pertanyaan masing-masing untuk kelompok 1. Oke, yang berarti it will means that kelompok 1 sampai ini kelompok berapa ini yang presentasi? Kelompok 1, Ma'am. Kelompok 1. Berarti kan semua ada 6 ya. Ada 6 ya kelompoknya ya. Oke, silahkan kelompok 2 sampai 4 dulu deh. Boleh, kelompok 2 sampai 4. Come on. Kelompok. Bertanya. Oke. Buat kelompok saya Sofia dari kelompok 3 ingin bertanya kenapa semakin tua daya akomodasi semakin lemah. Okay, after questioning, you can also write in your chat room. Okay, please write the question on your chat room so that the presenter group can try to understand the question. Okay. Oke, Ma'am. Okay, okay. Sophia from group. Sophia group? 3, Ma'am. Group 3. Okay, good. Next. Next, from group 2. Please. Group 2 and group 4. Group 2 and group 4. Saya izin bertanya. Yes, Elizabeth, please. Saya Elizabeth dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan oleh kelompok 1 itu 5 jenis reseptor utama yang ada di lidah itu kan ada manis, asam, asin, pahit, sama gurih. Nah, kalau rasa pedas itu berarti reseptornya apa ya? Atau dia bukan termasuk rasa atau seperti apa gitu? Terima kasih. Okay, good. Okay, thank you, Elizabeth. Okay, okay, Dia. Please manage session. Elizabeth, don't forget to write the question on the chat room. Okay. Izin bertanya, Mem. Saya Dara dari kelompok 2 ingin bertanya, salah satu gangguan pada fungsi saraf sensorik itu ada neuropati perifer, yaitu di mana kita bisa merasakan suatu rangsangan walau tidak ada rangsangan. Bagaimana proses itu terjadi? Terima kasih.
Oke, gimana dia? Ya, untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3, 4, dan 2. Atau mau dikumpulin lagi? Bagaimana kelompok 1? Mungkin boleh dikumpul dulu, Rita, pertanyaannya. Dari kelompok yang belum, kelompok 5 dan 6 ya. Dari kelompok 6 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 5 juga belum ya. Sudah dilihat belum video temannya? Sudah dilihat? Oke. Silakan, tidak hanya pertanyaan, boleh kalau misalnya masukan ataupun tambahan ya, atau mungkin ada konsep yang menurut kalian, oh menurut saya tidak seperti itu. Oke, pertanyaan dari kelompok 5 untuk kelompok 1. Mengapa pada sensor somatic impulse dihantarkan langsung ke sumsum tulang belakang, mengapa tidak langsung ke otak pusat? Terima kasih. Di kelompok 5 sudah, kelompok berapa lagi nih yang belum? Kelompok 6 ya. Kelompok 5. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 sudah, 2, 3, 4, 5. Kelompok 6, silakan. Kira. Kelompok 6 siapa saja? Lita. Panggilnya Lita ya, makanya dipanggilnya Iya. nggak nyaut ya, Lita. Oke, kelompok 6 siapa saja Kelompok Lita? 6, Dinda, Makfiro, Ariska, dan Dinda. Oke, ya silakan Dinda, Mafira, Aisyah. Siapa tadi satu lagi? Mafiro ya. Ayo, kelompok 6. Mau izin bertanya ya kelompok 1. Pertanyaannya itu, apakah gangguan mata penglihatan pada anak-anak itu bisa diatasi? Karena kan sekarang banyak kayak anak-anak yang punya penyakit mata gitu, kayak MINS gitu-gitu. Kira-kira bisa nggak diobati gitu? Karena kan kalau nggak salah kalau MINS gitu-gitu, itu bertambah ya seiring bertambahnya usia. Nah itu kira-kira bisa diobati nggak kalau anak-anak menderita abnormal pada mata? Terima kasih. Oke, Ariska kelompok 6. Iya, Mem, betul. Oke. Oke, kelompok 1, siapa yang mau menjawab silakan, bisa bergantian saja, terserah mau jawab yang mana dulu, silakan. Nanti kalau ada jawabannya, teman lain punya jawaban yang mau menambahkan jawaban kelompok 1 boleh, silakan. Ayo. Silakan kelompok 1.
Mem mau menjawab pertanyaan Gaby tadi. Iya, langsung aja Mas. Oke. Tadi kan Gaby nanya ya, kalau rasa pedas itu gimana? Apakah ada reseptornya atau tidak? Setahu saya untuk rasa pedas ini, menurut yang saya baca gitu ya, literatur, rasa pedas itu disebabkan oleh zat yang namanya capsaicin. Nah itu tuh biasanya ada di biji cabai, yang dimana dia tuh mengandung komponen aktif yang namanya capsaicin. Nah ini tuh biasanya tersimpan banyak yang memberikan rasa sensasi terbakar pada saat dikonsumsi kayak gitu. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Marsha. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, atau sudah cukup jelas untuk pertanyaannya? Maaf untuk jawabannya. Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, jadi apakah di lidah tidak ada reseptor pedas? Apakah di lidah tidak ada reseptor pedas? Tidak ada, Mem. Tidak ada. Reseptornya pertama, kalau kalau rasa sensornya, reseptornya itu berupa reseptor apa? Reseptor kan kategorinya banyak ya tadi ya, seperti yang dijelaskan kelompok. Nah, kalau yang di indera perasa itu reseptornya apa jenisnya? Yang mana? Yang 5 jenis perasa itu ya, Mem, yang manis, asin, Ya. pahit. Namanya reseptornya terhadap apa dia? Terhadap molekul kimia. Kimia. Yes, berarti namanya reseptornya Kemoreseptor. Kemoreseptor ya, beda dengan yang ada di mata ya. Nanti kita cerita mata. Kalau di mata reseptornya namanya Fotoreseptor. Yes, foto kan di foto ya, kan kayak kamera matanya. Iya. Kalau di sini di lidah kemoreseptor. Ya, kemoreseptornya itu berarti sensitif terhadap rangsangan kimiawi berbagai macam zat, gitu ya. Rangsangannya kalau manis itu terhadap apa? Kalau manis. Manis itu apa yang disensing oleh reseptor di lidah? Apa? Kalau rasa manis kan beda ya. Kalau rasa manis, rasa asam, ya rasa asin itu terhadap apa? Kalau yang manis dulu, yang manis. Makanan manis, Anda tahu kan ya makanan manis? Yang disensing oleh lidah tuh apanya dari makanan manis? Gulanya ya, Mem? Yes, glukosanya, kandungan glukosanya. Ya. CHO-nya, glukosanya yang disensing oleh lidah. Itu untuk manis. Bagaimana dengan Astagfirullah. Sebentar. Something. Bagaimana dengan rasa asin? Asin itu biasanya kalian lihat apa sih? Apa namanya? Makan apa sih yang asin? Garam, Bu. Garam. Garam itu apa sih? Senyawa kimianya? NaCl. Yes, NaCl ya. Jadi kalau asin tuh karena adanya ion ya. Ion Na dan Cl- tadi. Itu kalau asin. Kalau asam
Kalau asam? Asam sitrat, Bu. Kalau jeruk. Jeruk. Yang disensing apanya kalau asam? Yang namanya asam kan pH ya. pH kontributornya H+ kan? Yes ya. Tadi kalau asam lebih ke komposisi H+-nya. Itu yang disensing oleh si reseptor di lidah. Kemudian apalagi tadi? Kalau umami tadi kelompok juga sudah sebutkan yang namanya umami taste gitu ya. Umami taste itu kan rasa gurih ya. Kids zaman now tuh anak apa? Anak apa namanya kalau anak zaman sekarang? Udah nasi micin. Mecin. Ya, udah terkenal anak mecin ya. Yang disensing apa coba? Kalau umami. Umami itu rasa gurih ya, gurih. Beda sama asin kan ya? Waktu kalian makan ciki sama apa namanya nyobain garam kan beda ya sensasinya kan? Umami. Nah, gurih. Apa yang disensing? Isinya apa sih kalau mecin? Apa coba? Kalau mecin tuh isinya MSG. apa? Yes, monosodium glutamat, MSG. Nah, anak biologi harus tahu. Ya. Jadi yang disensing itu adalah si asam glutamat dari monosodium glutamat. Asam glutamat itu asam amino juga, dibutuhkan juga oleh tubuh. Ya, jadi saya bukannya menganggap anak mecin kalian nggak boleh makan mecin. Ya, nanti untuk sintesis protein juga itu glutamat. Ya, tapi dibutuhkan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Ya, bukannya setiap hari makanannya terus mecin terus, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan rasa pedas? Apakah itu rasa? Bukan. Tadi kata kelompok 1 apa itu? Apa itu? Apa tadi? Pedas itu apa? Sensasi terbakar, Mem. Yes, sensasi terbakar yang dihasilkan dari apa? Senyawa yang namanya Capsaicin. Capsaicin yang ada di cabai, capsaicin itu yang memberikan sensasi. So apa namanya pedas itu bukan rasa. Jadi kalau misalnya beli ayam Kentucky atau ayam-ayam yang lain, mau rasa apa? Ya, nggak boleh bilang rasa pedas karena itu bukan rasa, itu sensasi. Itu. Oke. Nah, terkait tadi sensasi di dalam sistem indera, kita juga ada kenal yang namanya persepsi. Persepsi orang terhadap impuls dari luar, external information itu bisa berbeda tergantung latar belakang apa namanya pengalaman sebelumnya dan juga cara Anda memandang sesuatu. Saya share screen sebentar. Bentar ya. Benar nggak begitu? Menurut Anda, persepsi Anda terhadap Lita sama nggak? Sama nggak? Ayo, persepsi kelas terhadap Lita sama nggak? Beda, Mem. Beda. Kenapa beda-beda? Kenapa beda-beda? Ayo. Ayo, kenapa beda-beda? Aduh, mana ini tadi sih? Sistem indera. Kenapa beda-beda? Any idea? Ayo kita diskusi ini. Tadi udah dibuka. Buka lagi naruhnya. Kenapa beda-beda? Come on. Ini ada berapa mahasiswa? How many of you here today? None of you can say why you have different opinion. Insyaallah, kemana tadi? Ayo, kenapa? Kenapa berbeda-beda?
Sensory system. Kenapa sih kok bisa nggak kelihatan sih filenya? Okay, this one. Oh, untuk momen. Saya share screen dulu. Kenapa berbeda-beda? Ayo, maksud dari 25 nggak ada yang bisa jawab? Karena setiap orang juga punya pemikiran berbeda-beda juga. Iya, karena tiap orang. Ya, ini coba Anda lihat. Ya, ini yang terkait dengan sensory system. Ya, bahwa sensory information itu kan Anda dapat dari lingkungan ya, melalui berbagai mode ya, berbagai reseptor di dalam tubuh Anda. Bisa visual, auditory, olfactory, taste, and also touch. Kemudian tadi ada yang namanya sensation, termasuk salah satunya adalah sensasi pedas. Ya, sensasi itu berarti adalah stimulasi fisik ya yang diberikan oleh eksternal terhadap reseptor yang kita punya. Ya, itu sensasi. Kemudian ada yang namanya persepsi. Bagaimana kita menerjemahkan informasi dari yang kita dapat dari sensori tadi yang 5 ini. Tuh ya. So, if you see perception here, it is how a person sees something. Bagaimana kita melihat sesuatu. Itu bisa bervariasi. Ya, tergantung satu pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan kita tidak bisa bilang betul atau salah. Oke, karena itu sangat bias. Contohnya suara saya ini kecil atau sedang atau tinggi itu juga menjadi sesuatu persepsi. Itu ya, karena itu sangat bias, can be bias. Bisa negatif, bisa positif. Tapi itu adalah pilihan personal Anda karena tadi tergantung latar belakang Anda. Oke, beda dengan reality. Kalau reality sesuatu yang pasti ya. Ini ada atau tidak? Oke, ini ada. Contohnya ini gambar gajah atau bukan? Ini gambar gajah atau bukan? Iya, betul gambar gajah. Tapi persepsi Anda terhadap gajah ini apakah berbeda? Pastinya berbeda, nanti kita lihat ya. Doesn't depend on people kalau reality. Jadi pasti itu sahih. Oke, always right can be said blessed or unbiased and then describe as nggak bisa dibilang positif or negatif karena itu sahih and it's not a choice. But perception is mostly is a choice. Gitu. So this is one of the perception. How do you think? It is 4 blocks or 3 blocks? Menurut kalian ini 4 blok atau 3 blok? From your visual perception. Ayo, berapa blok yang ada di situ? Kalau saya ngelihatnya bisa 3, bisa 4, Mem. Tergantung dari sisi mana kita ngelihat. That's it. Tergantung dari sisi mana kalian melihat. Kalau melihat dari sebelah kiri, so it is 4 blocks, right? Kalau dari sisi kanan, so it is 3 blocks. Tadi yang dibilang, tidak bisa dikatakan benar atau salah. Karena ini very high bias here. How about this one? What can you see from this picture? Apa? Anda lihat apa di situ? Persepsi mata Anda bilang apa? Ada gambar wajah orang dari tampak depan. Bisa juga dari tampak samping. Ada gambar wajah orang dari tampak depan. Gambar wajah orang dari tampak depan. Oke, tampak depan berarti sebelah wajah ya? Iya. Oke. Yang lain bilangnya gimana? Apakah sama? Apakah sama? Itu dari tampak samping juga. Iya, dari tampak samping juga ya. Ini ada kupingnya ya. Ya, dia lagi menghadap ke samping gini ya. Nah, ini namanya tipuan mata ya kan? Itu karena persepsi Anda. Itu yang dipakai loh, ilusi mata. Yang dipakai untuk apa itu? 3D gitu ya. Wahana-wahana 3D gitu ya. Nah, itu yang dipakai. How about this one? Kalau ini Anda lihat apa?
Kayak gambar 2 orang sama gambar apa ya? Jam pasir gitu sih, Mem. Yes, bisa 2 orang berempuk ya, ini mukanya ya. Ini mukanya. Ya, tapi kalau dilihat lagi persepsi yang lain, oh ini kayaknya cawan ya. Atau kayak jam pasir ya, ini bentuknya seperti ini. That is what we call by perception. Gitu, ya. Kalau yang ini apa yang Anda lihat? Coba Tisman. Apa yang dilihat? Kenapa kakinya banyak banget ya? Benar nggak? Benar nggak? Iya. Iya. Ada yang lihat yang lain? Ada yang lihat yang berbeda dengan cara yang berbeda? Hmm? Ada yang lihat dengan cara yang berbeda? Ini agak sulit ya, yang si Nah, ini kayak kakinya, ini kakinya, ini kakinya, ini kakinya. Gitu. Ini apanya dong ya? Ya, itu persepsinya sangat banyak di sini. Bisa jadi kakinya yang memang sangat banyak, ya, atau ini bagian dari kaki gajah yang lainnya. Nah, that is perception. Oke. Nah, di dalam sistem indera tadi temannya sudah katakan ada yang namanya reseptor, ada yang namanya stimulus. Yang tadi saya bilang kalau namanya dari lidah itu berarti dia bentuknya apa tadi? Kemoreseptor. Yes, kemoreseptor. Kalau di pembuluh darah itu terhadap tekanan. Makanya ada tekanan darah. Ya kan? Baroreseptor. Oke, tekanan. Kemudian ini ada apa nih? Elektroreseptor. Ya. Ini berkaitan dengan temperatur ya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan respons itu? Pasti ada reseptor yang tadi kalau di lidah adalah reseptor rasa yang akan dikirimkan ke neuron sensori aferen, kemudian pusat otak relay, kemudian ke motor pastinya untuk bisa menghasilkan suatu respon. Oke. Pada saat persis itu ada terus-menerus ya, itu beberapa reseptor itu mengembangkan mekanisme adaptasi. Oke. Nah, biasanya kalau sudah terus-menerus ya, itu adaptasinya itu tidak sama seperti pada saat awal. Jadi reseptor itu bisa dikategorikan ke dalam 2 kelas. Bagaimana tergantung bagaimana mereka beradaptasi terhadap stimulasi. Ada yang namanya tonik, ada yang namanya fasik. Nah, yang tonik reseptor itu apa namanya? Adaptasinya itu sangat lambat terhadap stimulus. Jadi butuh informasi yang terus-menerus. Gitu, ya. Tapi kalau yang fasik reseptor itu ini apa namanya? Cepat sekali. Tapi kalau misalnya stimulusnya dihilangkan itu juga cepat hilangnya. Tapi kalau yang tonik ini ya ini agak lama, tapi kalau dihilangkan dia akan lebih lama ya untuk bisa remove itu apa namanya sensasinya. Oke. Nah, ini kalau yang seperti tonik reseptor seperti yang ada di kulit. Anda mau pakai gelang. Pakai gelang. Kerasa pakai gelang kan agak lama ya? Benar nggak? Iya. Nah, pada saat suatu saat gelangnya hilang, Anda masih merasa pakai gelang. Benar nggak? Iya. Nah, that is what we call by tonic receptor. Jadi untuk bisa beradaptasinya dia lama, tapi stimulus strength-nya dan persisnya itu juga sulit dihilangkan. Dan itu yang juga terjadi pada yang namanya phantom pain. Pernah dengar phantom pain? Jadi orang yang amputasi kakinya, tapi dia masih merasakan ada kakinya, jadi dia mau jalan. Di awal-awal dia tetap jalan, padahal kakinya udah diamputasi. Pernah dengar begitu? Pernah? Belum. Belum. Nah, itu namanya phantom pain.
Ya, jadi dia merasa nyeri, dia merasa masih mau pakai kakinya, padahal kakinya udah nggak ada. Rasa nyerinya itu sudah ada, tidak ada, karena kakinya sudah diamputasi. Tapi ada tadi yang namanya reseptor nyerinya itu dia tonik, sehingga itu bertahan sangat lama. Itu that what we call by phantom pain. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, izin menjawab ya, Mem. Dari pertanyaan Sofia, kenapa semakin tua daya akomodasi mata semakin Dwi, apa suaranya agak gema ya? Pelan-pelan mungkin, Dwi. Pertanyaannya, kenapa semakin tua daya akomodasi semakin lemah? Daya akomodasi ini kan dipengaruhi oleh kemampuan elastisitas lensa. Nah, setiap tahunnya itu kemampuan elastisitas lensa itu akan berkurang, sehingga ketika berusia 40 atau sekitar 50 tahun, daya akomodasi mata akan semakin menurun dan akan mengalami gangguan penglihatan seperti sulit untuk jarak dekat. Seperti itu, Mem. Oke, apa ada kelompok yang mau menambahkan? Kelompok lain, silakan. Terkait dengan kemampuan untuk apa tadi, daya akomodasi lensa ya. Silakan, ada yang mau menambahkan? Saya cari slide-nya yang tadi. Teman? Ya, silakan. Tidak ada yang mau menambahkan? Kalau daya akomodasi itu siapa ya yang bertanggung jawab? Kenapa, Mem? Yang mengakomodasikan lensa. Yang mengakomodasi lensa, Mem, lensa mata. Iya, siapa yang menggerakkan? Dia akan sini ya. Kita dulu nih. Saya share yang ini. Oke, kelihatan? Kelihatan. Yes. Oke, ini lensa. Ya, lensa mata kita. Ya, strukturnya itu transparan. Ya, kemudian bikonkav they said ya, karena bikonkav. Tugasnya apa sih lensa mata sebenarnya? Buat apa sih? Tugasnya si lensa mata buat apa? Untuk memfokuskan cahaya ke retina. Yes, memfokuskan supaya cahaya bisa jatuh tepat di retina, sehingga dia harus bisa mengakomodasikan gitu ya, mau akomodasi atau relaksasi. Contohnya kalau Anda melihat benda jauh, itu ada akomodasi enggak di lensanya? Ada. Sekarang Anda lihat, Anda ambil HP-nya atau ambil barang kecil. Anda dekatin ke sini nih. Nih, lihat, coba lihat. Ada akomodasinya? Ada, Mem. Ada. Jadi kalau lihat benda jauh, ini yang tadi dekat ya. Kemudian Anda jauhkan. Ada akomodasi nggak? Ada akomodasi nggak? Tidak ada. Tidak ada. Karena pada saat melihat benda jauh itu, mata tidak berakomodasi maksimal. Pada saat Anda melihat benda dekat, ya ini dia kerasa kan ya berat ya matanya ya. Rasa berat kan untuk melihat ini di dekat. Itu menandakan bahwa dia sedang akomodasi maksimal.
untuk bisa memposisikan tadi bayangan ada di retina. Nah, yang punya berakomodasi siapa? Yang bisa membuat dia mengadjust itu ya lensanya supaya menipis atau menebal sesuai dengan cahaya yang masuk siapa? Otot siliaris, Mem. That's it, otot siliaris, ciliary body. Ada muscular tissue yang ada di sekitar dari lensa ini, ya, yang namanya badan silier, ya, otot siliaris. Nah inilah dia yang mengakomodasikan mata. Nah otot bekerja sesuai dengan stimulus kan ya. Semakin lama fungsi otot akan semakin menurun karena kalau ototnya ini otot polos atau otot rangka? Otot polos, otot polos, otot polos atau otot rangka jenisnya. Kalau untuk penglihatan. Otot polos karena bekerja secara Yes, otot polos. Ya kita nggak mungkin maksain. Ini aku mau akomodasiin ya. Ini ditaruh jauh, tapi aku mau akomodasi lensanya. Nggak bisa begitu. Ya, jadi bekerjanya tidak sadar, tergantung stimulus yang diberikan. Nah, otot itu untuk bekerja, kan kemarin kita udah belajar ya, sistem muskuloskeletal udah belajar belum? Sudah belajar? Udah belajar belum? Belum. Oke. Oh, ini kan Nanti belakangan kayaknya ya. Ya, nggak apa-apa. Sistem muskuloskeletal bisa berkontraksi, perlu kalsium dan ATP. Oke, pada lansia itu pool kalsiumnya itu melemah, semakin sedikit sumber kalsium ya kan, makanya pada keropos tulangnya, ya kan. Selain keropos, kontraksi ototnya juga jadi semakin minim, tidak hanya otot rangka. Bisa nggak lansia Anda suruh nari kerbau? Nari kerbau, kayak nggak ada yang lain sih. Bisa nggak? Nggak bisa. Sama seperti di matanya, karena daya kontraksi ototnya itu lemah. Sehingga kalau di lensa mata, kemampuan untuk akomodasinya itu juga menurun. Ya, tapi selain dari daya akomodasi yang menurun, apalagi? Apalagi? Lensa ini tadi struktur transparan. Kalau air lama-kelamaan transparan ya, lama-kelamaan kalau air. Kalau kaca lama-kelamaan dia apa jadi apa? Itu kan ya. Ya kan? Jadi semakin lama karena adanya interaksi dengan luar, kemudian juga karena adanya metabolisme yang melambat, ya itu umumnya lensa mata itu semakin keruh, sehingga lansia itu sulit untuk melihat bukan hanya karena daya akomodasinya yang menurun, tapi juga lensa matanya yang keruh. Namanya apa itu? Katarak. Ya, itu yang terkait dengan lensa mata. Oke. Ya, oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Iya, izin menjawab pertanyaan kelompok 5 tadi. Pertanyaannya itu, mengapa pada sensor somatik impuls dihantarkan ke sumsum tulang belakang? Mengapa tidak pusat? Ya, jadi menurut yang saya baca, sistem saraf somatik ini adalah bagian dari sistem saraf tepi yang terkait dengan kontrol gerakan tubuh melalui otot rangka. Mengapa sistem saraf somatik impuls diantarkan ke sumsum tulang belakang? Karena sumsum tulang belakang merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Jadi sumsum tulang belakang ini langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang ini berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirim sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin yang lain bisa menambahkan.
Mohon maaf, Mem, itu belum di unmute. Unmute. Oke, iya benar. Oke, Desta, yang bergerak otaknya. Memerintahkan otak untuk bergerak, Desta. Manggilnya apa nih? Desta kan ya. Iya, Mem Desta. Jadi maksudnya si impulsnya itu memberikan otak lalu bergerak melalui si sumsum tulang belakang. Apanya yang bergerak? Yang bergerak apanya, Desta? Ayo, coba yang lain. Yang bergerak apanya ya? Yang bergerak kira-kira. Yang bergerak impulsnya. Iya, ya, bukan bergerak ya. Jadi dialirkan ya. Ya, mengalirkan impuls ke sumsum tulang belakang. Terkait itu kalau di sensory system dibutuhkan respon ya, respon. Makanya dia menggunakan pathway-nya itu lewat sumsum tulang belakang gitu. Oke, beda dengan memory processing. Ya, itu yang harus Anda store, Anda proses untuk waktu yang lama. Tapi kalau untuk sensory system itu kan sesuatu yang sifatnya pada saat diberikan stimulus Anda harus memberikan refleks atau jawaban atas stimulus yang cepat ya. Kalau dicubit tangannya, refleksnya apa? Kalau dikasih stimulus nociceptor, tekanan. Jawaban dari stimulusnya apa? Tangannya langsung ditarik, Mem. Hah? Maksudnya langsung menghindar. Langsung menghindar atau Anda langsung teriak kan? Langsung bilang sakit tahu, tuh kan? Ya kan? Nah, itu rangsangan yang dan harus langsung dijawab oleh tadi sensory system. Itu sama kan ya, kalau melihat sesuatu ini ngelihatnya sekarang, di prosesnya Anda besok atau beberapa jam kemudian kan nggak mungkin kan. Ya kan, Anda mendengar bisa langsung kan Anda tahu bahwa itu adalah suara saya gitu. Jadi jalur untuk processing itu memang lebih cepat lewat sumsum tulang belakang. Itu sebabnya sensory system itu menggunakan jarak tadi ya, jaras ya, sistem lewat tulang belakang tadi gitu. Oke. Ada yang mau tambahkan kelompok lain tadi kata Desta? Ada yang mau tambahkan? Oh, ada nggak yang dicubit pipinya gini senyum-senyum doang? Ada, pasti ada ya. Ya, Iqbal ya. Ada nggak Bal yang lagi dicubit gini senyum-senyum doang Bal? Iqbal? Ada. Siapa coba? Siapa Bal? Siapa yang dicubit senyum-senyum doang? Siapa Bal? Hah? Bayi. Hah? Anak kecil. Anak kecil, bukan. Dicubitnya kan nggak keras, Mem. Iya, dicubit keras juga ada juga yang senyum-senyum aja ya. Nazli suka ada yang nyubit nggak pipinya? Dulu ada, Mem. Oke, suka senyum-senyum nggak kalau dicubit? Enggak. Selalu teriak. Kalau yang nyubit pacarnya biar kata dicubit sampai di kuak-kuak juga senyum-senyum kan? Itu berarti persepsi Anda terhadap stimulus yang berupa cubitan itu beda masalahnya. Gitu. Ya, jadi walaupun orang lain bilang sakit, tapi buat dia nggak sakit. Cielah. Dasarnya anak mecin. Oke. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan, kelompok 1. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 6. Apakah
apakah gangguan mata pada anak-anak bisa diatasi seperti gangguan pandangan jauh atau dekat? Yang saya tahu kalau pandangan jauh itu kan rabun jauh itu karena mata susah untuk melihat jarak jauh karena kebiasaan seperti melihat gadget atau smartphone yang terlalu lama dan terlalu dekat sehingga mata akan kelelahan. Kemudian lensa akan cenderung memanjang dan bayangan akan jatuh di depan retina. Untuk mengobatinya bisa dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti mengandung vitamin A, kemudian bisa dibantu dengan menggunakan kacamata atau lensa mata, kemudian bisa juga dibantu dengan atau diobati dengan operasi mata. Begitu, Mem. Lupa di unmute. Oke, so this is myopia. Kalau Anda lihat ini normal vision. Light fokus kalau ada bayangan dari luar ya, itu akan fokus di retina. Tapi waktu di myopia, light fokus ada di depan retina. Permasalahannya kenapa bisa fokus di depan retina? Satu, mungkin adalah nih bentuk bola mata. Bentuk bola mata itu juga mempengaruhi bayangan yang jatuh ke retina. Ada beberapa yang punya bentuk bola mata kita itu yang bikin dia bentuknya bulat siapa sih? Siapa yang bikin dia bentuknya bulat? Yang membuat bentuknya akan agak sedikit bulat ya. Sklera ya, Men. Kenapa? Sklera. Darah? Sklera. Sklera? Are you sure? Ini yang bikin, ini kan bulatnya di sini nih ya. Ini siapa nih? Ada cairan vitreous. Yes, betul, cairan. Mana nih ya? Ya, cairan. Jadi cairan yang ada di dalam mata itu apa namanya? Berkontribusi terhadap bentuk mata kita. Ya, ini cairan ini lebih kelihatan kali ya. Cairan apa? Cairan yang di belakang lensa namanya apa? Vitreous humor. Apa namanya? Cairan vitreous humor. Vitreous atau aqueous humor? Ayo. Yang lain, jangan ngantuk. Kalau yang bilang aqueous, ada yang bilang vitreous. Ayo. Kalau yang di depan lensa ini siapa? Ayo. Yang lain. Ada yang bilang aqueous. Ada yang bilang vitreous. Saya tidak ada di slide saya. Jadi yang mana nih? Ini anterior chamber. Fluid fill space behind the cornea. Anterior chamber. Oke. Fluidnya adalah AH. Berarti ada di mana? Aqueous humor. Ada di mana? Behind the cornea, in front of the iris, ada anterior chamber, dan ada di situ, sini nih, ini aqueous humor. Oke. Nah, cairan yang di aqueous humor ini fungsinya itu adalah memberi nutrisi ke kornea dan juga membantu lensa mata tadi untuk tetap punya kemampuan tetap transparan gitu ya. Itu aqueous humor. Sedangkan bagian belakangnya ini vitreous chamber. Isinya adalah vitreous humor. Oke. Nah, kalau yang ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa yang ini? Tadi membentuk tadi membentuk apa? Membentuk apa coba tadi?
Untuk mata. Iya, membentuk bola mata supaya dia ukuran bentuknya bulat. Tapi ternyata tidak semua punya bentuk yang sama. Terkadang sejak kecil eyeball kita too long karena bagian vitreousnya itu terlalu banyak. Ya itu genetik, tidak bisa dirubah. Oke, atau bisa jadi di kornea itu nih ya kalau miopia, di kornea itu banyak sekali kurvatur ya. Yaitu miopia. Sehingga kalau koreksinya supaya dia bisa jatuh di retina berarti koreksinya pakai apa nih lensanya nih. Ini miopia nih. Lensa apa? Lensanya cembung apa cekung? Bedakan dengan yang Cekung. Lensa cekung ya. Jadi saya rasa sih kalau dari gambar Anda lebih mudah mengingat ya. Jadi nanti kalau ditanya kalau miopia itu berarti titik jatuhnya ada di mana, koreksinya dengan apa, itu akan lebih mudah. Nah, ini kalau yang ini hipermetropi. Berarti dia ada di belakang. Koreksinya ini Anda lihat ini kan lensanya cembung. Gitu. Ya. Kemudian ini kalau presbiopi. Ya, jadi gangguan tadi jatuhnya cahaya itu di retina itu bisa macam-macam ya, bukan hanya miopia dan hipermetropia, tapi juga presbiopia. Oke, ini kalau presbiopia ini itu biasanya terkait dengan usia. Lensanya itu menjadi lebih tadi tidak akomodasinya tadi berkurang, tidak mudah untuk mengakomodasi cahaya yang masuk, sehingga tidak bisa berubah sesuai keinginan, sehingga jatuhnya ini image-nya bisa di belakang retina. Ya, ini koreksi dari presbiopia. Nah, kemudian tadi terkait pada gangguan. Kalau pada anak-anak biasanya gangguannya yang mana? Bisa yang mana menurut kelas? Miopi. Kenapa? Bisa gangguannya yang mana? Miopi. Iya, miopia maksudnya miopia ini kan penyebabnya bisa karena lensanya, bisa karena korneanya, bisa karena tadi aqueous atau vitreous humornya. Ya kan? Jadi bisa karena 3 itu. Dan harus dilihat penyebabnya yang mana. Oke, penata laksanaan disesuaikan dengan tadi penyebabnya. Ya, beda lagi kalau masalahnya adalah terkait dengan ini, sebentar. Fotoreseptor. Ya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, beda lagi ya. Nih, mekanisme fotoreseptor. Kalau Anda lihat ini ada kon, ada rod, ya kan? Ada apa ini? Kon itu yang apa? Sel kerucut. Kerucut dan sel batang. Sel kerucut itu lebih sensitif untuk yang mana? Untuk kondisi apa? Aduh, ini kurang gede ya. Sel kerucut itu sensitif untuk kondisi yang mana? Sel kerucut untuk sensitif terang, terhadap warna. So ini Anda lihat ini, short wave cone, middle wave cone, long wave cone. Jadi sel kerucut itu ada fraksi untuk yang panjang gelombang yang pendek, ya itu biru, ini hijau, ini merah. Jadi ini warna dasar yang dilihat oleh reseptor mata kita. Merah, hijau dan merah, hijau dan biru. Itu, ya. Nah, ini yang rod ini hanya melihat terhadap intensitas cahaya, beda ya. Kalau yang cone itu intensitas warna berdasarkan panjang gelombang warna yang terbentuk. Kalau yang rod itu intensitas cahaya. Banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Sehingga yang cone ini lebih sensitif kalau Anda melihat di siang hari. Sedangkan yang rod itu lebih banyak dihasilkan pada saat Anda malam hari karena cahaya, butuh cahaya. Oke. Nah, ini si cone and rod ini
Ini isinya siapa? Rhodopsin, opsin, dan 11 cisretinal namanya, atau retinin. Retinin ini bentuknya dari mana? Dari mana? Retinin. Dari karoten. Karoten itu dari mana? Dari mana karoten? Pernah dengar beta karoten? Ada di mana itu? Dari wortel. Ada di tel. Jadi, kalau masalahnya adalah terkait dengan tadi fotoreseptor, maka asupan vitamin A, retinin tadi ya, karoten, itu bisa jadi jawaban. Tapi kalau masalahnya adalah terjadi tadi terkait dengan vitreous humor ataupun terkait dengan bentuk atau adanya komunikasi lensa mata, nggak bisa pakai kacamata misalnya gitu ya, kalau yang tadi ya. Kalau yang ini bisa karena tadi terkait daya akomodasi lensa gitu ya. Jadi walaupun sama-sama genetik, sama-sama terjadi di awal masa perkembangan, masa pertumbuhan, tapi harus dilihat etiologinya, penyebabnya yang mana gitu. Oke, sama seperti di pendengaran ya kan, ada anak yang tuli, kemudian Anda kasih treatmentnya apa kalau anaknya tuli? Kasih treatmentnya apa? Ayo coba. Kalau anak tuli diapain? Ayo, diapain kalau anak tuli? Ayo. Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau anak tuli diapain? Diberi alat bantu dengar, Mas. Diberi alat bantu dengar. Kenapa diberi alat bantu dengar? Ini saya share screen. Harus dicari dulu tadi, tetap dicari dulu ya penyebabnya. Karena tuli itu ada berbagai macam. Ada apa aja tuli? Aduh, mana sih? Tuli ada apa aja? Haris, ada tuli apa Haris? Kurang tahu saya, Mem. Haris. Kalau misalnya ada orang berenang tuh di air kan, bisa dengar suara nggak? Bisa, Bu, cuma suara kerosok-kerosok air, Bu. Suara air kan, karena nggak ada udara kan yang masuk telinga kan, yang menggetarkan kan, ya kan? Proses terjadinya suara itu pada saat ada udara. Wait, this is how we hear. This is how we hear. Kenapa kita bisa mendengar? Sebentar, saya perbesar. Oke. Ada sound wave enter outer ear. Ini sebabnya kenapa? Ini apa namanya ini? Daun telinga. Daun telinga. Daun telinganya kenapa jadi lebar banget begini ya? Apa fungsinya? Untuk mengumpulkan gelombang bunyi, Mem. Yes, untuk mengumpulkan gelombang suara. Jadi harus ada gelombang suara dulu yang masuk, ya kan? Kemudian ini masuk through your middle ear, ya. Kemudian menggetarkan apa ini? Apa? Gendang suara. Gendang suara. Ya. Kemudian dari sini masuk yang three tiny bones, malleus, incus, stapes, ya kan? Itu ikut bergetar supaya bisa menghantarkan lagi impuls ke bagian dalam, ya rumah siput ya kan? Nah di rumah siput itu ada dua cairan, perilimf, endolimf ya, yang di situ nanti cairannya itu juga ikut berperan untuk menggetarkan ini nervus auditory. Nervus auditory yang tadi dari getaran tadi ya, apa namanya? Telinga dalam ini akan memberikan impuls ke otak ya nih. Oke, jadi kalau namanya tuli ini bisa dari sini atau bisa di bagian sini
masalahnya. Ada yang namanya tuli apa? Nih. Tuli konduksi. Berarti ketidakmampuan untuk apa? Apa kalau tuli konduksi? Konduksi itu apa sih? Menghantarkan kan ya? Konduksi menghantarkan bukan? Yes, ketidakmampuan untuk menghantarkan tadi gelombang suara. Bisa jadi satu misalnya kerusakan membran tadi, ya membran timpaninya, atau tadi apa malleus incus stapesnya misalnya tidak bisa digetarkan, bisa macam-macam. Yaitu namanya tuli konduksi. Tuli yang kedua adalah tuli sensori neural. Berarti ini terkait dengan saraf ya. Jadi impulsnya ini itu masuk ke bagian telinga dalam. Tapi tidak bisa diproses karena sensorinya gagal. Oke. Nah, itu beda antara apa tadi konduktif and sensory neural ya. Jadi kalau yang konduktif ini middle ear and outer ear biasanya ya ini berhubungan dengan vibrasi dari membran timpani atau tadi bisa ke vesikel tulang-tulang tadi 3 tulang kecil malleus incus ataupun stapes. Tapi kalau sensori neural itu yang umumnya kongenital itu di sini. Jadi gangguan memproses yang dari sini, yang dari apa outer dan middle ear itu sampai ke koklea, tapi hair cell-nya itu tidak bisa merespon, ya. Nah ini yang terjadi juga pada lansia. Hair cell itu lama-lama akan terdegradasi sehingga semakin Anda tua, semakin kita tua, jumlah hair cell-nya itu semakin berkurang. Jadi jangan heran kalau ngomong sama lansia harus teriak-teriak ya. Gitu. Karena kepekaan pendengarannya juga berkurang karena loss of hair cell. Gitu. Nah, hair cell ini kan penting tadi ya untuk mengirim impuls saraf. Gitu. Kalau di dalam telinga dalam. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi semua gangguan yang terjadi itu tetap harus dicek etiologinya. Oke. Oke, sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah terjawab? Sudah? Masih ada satu pertanyaan lagi, Mem, dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 2. Silakan dijawab kelompok 1. Ya, mungkin dari teman-teman kelompok 1 bisa dijawab. Mau coba menjawab ya, Mem? Kan neuropati perifer ini kan gangguan atau penyakit gitu ya? Kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi gitu. Nah ini tuh karena bukan kesalahan apa ya? Gangguan dari sistem saraf tepi ini yang mengakibatkan tidak bisa mengirimkan sinyal dari organ yang menjadi salah satu bagian dari sistem saraf tersebut ke otak gitu, Mem. Jadinya berarti yang salah apanya ya? Sistem saraf tepinya, Mem. Sistem sarafnya berkaitan dengan reseptornya atau tidak? Iya, berkaitan dengan reseptor. Iya. Kalau neuropati itu reseptornya ada di mana? Neuropati perifer itu reseptornya yang mana nih? Apakah di kulit ataupun di mata? Apakah seperti itu? Sepertinya di kulit, Mem. Di kulit, ya. Jadi berkaitan biasanya dengan reseptor yang ada di kulit. Tadi berarti kenapa nih reseptornya ataupun tadi ya. Jadi kasketnya bisa karena reseptornya, kerusakan reseptor di perifer, namanya perifer, permukaan. Integumen, sistem integumen. Oke, kerusakan reseptor
karena berbagai macam hal. Bisa karena virus, bisa karena gangguan. Yang paling sering adalah diabetes, ya kan, yang menyebabkan neuropati perifer, itu yang paling sering. Ya bisa juga karena virus, kayak apa itu, herpes kulit. Ya itu menyebabkan neuropati perifer juga, karena kerusakan reseptor yang ada di kulit. Itu yang pertama. Hingga tadi ada stimulus tidak bisa diterima karena reseptornya rusak. Jadi rangsangannya tidak bisa dilanjutkan ke otak. Tuh. Atau memang pusat tadi sensori sensory relay. Kan setiap sistem saraf kita itu punya cabang yang berbeda-beda ya. Ya kan? Terhadap semua bagian tubuh. Ya kan? Saraf trigeminal misalnya ya untuk bagian muka, wajah. Gitu ya. Nervus vagus untuk menelan. Ya nervusnya itu beda-beda. Kalau misalnya ada gangguan di otak terkait tadi saraf-saraf sensori, maka ini juga bisa terjadi neuropati perifer. Gitu. Kerusakan di saraf sensori. Oke. Ada yang mau menambahkan yang lainnya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, nanti saya akan share slide yang tadi saya perlihatkan kepada Anda. Silakan dipelajari kembali ya untuk sensory system. Saya tidak buat videonya karena slide-nya ini kalau namanya sistem sensori itu kan banyak ya, 5 senses ya. Termasuk juga penghidu ya, penghidu. Kalau penghidu itu reseptornya bentuknya apa? Reseptor apa? Kalau penghidu. Kita sensingnya apa? Foto kah? Raba kah? Apa? Molekul bau juga ya, Mem? Bahan kimia juga. Yes, kemoreseptor. Kemo juga ya. Nanti Anda akan tahu bahwa untuk bisa mencium bau itu ya kita punya memori yang luar biasa. Ya, bau sampah Anda bisa bedakan sama bau pizza. Bisa nggak bedain? Oh, sampah sama bau pizza. Bisa, karena tadi terkait sensing, sensori, dan memori. Gitu ya. Walaupun baunya sama, sampah udang sama sampah sayur, itu beda. Oke, kemudian nanti bagaimana mekanisme sensitisasi. Bagaimana orang bisa mencium bau, kemudian kalau di toko parfum dikasih pendegradasi bau, siapa? Kopi, biji kopi. Ya, supaya bau yang sebelumnya cepat hilang. Karena untuk menghilangkan bau itu butuh proses untuk degradasi tadi memori terhadap rangsangan akan bau. Gitu. Ya, dan di manusia itu ada yang namanya vomeronasal organ. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak di katak vomeronasal? Kan udah ya zoologi ya. Pernah dengar? Apa ya? Vomeronasal organ itu terkait dengan organ penghidup ya yang sifatnya itu lebih ke atraktif, sexually attractiveness. Ya. Jadi kita punya chemistry biasanya kalau kita mencium bau yang kita senangi. Ya. Itu enggak? Kalau ada orang yang baunya sejuk gitu ya, kita pingin deket-deket terus gitu kan? Kalau ada yang baunya nggak enak, apa yang Anda lakukan? Udah ilfil kan? Ya, itu bagaimana reseptor terkait dengan psikologis. Itu vomeronasal organ. Kita punya di ujung-ujung penghidu sini ada vomeronasal organ. Kalau katakan dia mau ketemu sama betinanya kan gitu ya. Dia cium dulu kan baunya kan ya. Gitu kan? Pakai vomeronasal organ. Iya, ternyata di manusia juga ada. That's the latest research on human sensing system, vomeronasal organ. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Nanti saya akan share tadi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. And then for the next, actually I have already make a contact to Prof. Chung. And then instead of Prof. Chung, there will be Dr. Chen ya.
akan ada Dr. Chen yang juga akan mengisi materi kuliah. Nanti Anda bisa lihat di jadwal kuliah yang saya berikan dalam bentuk Drive ya, Google Drive ya. Ini ada sedikit perubahan karena Prof tidak bisa full 5 pertemuan, jadi 2 pertemuan nanti dengan Dr. Chen ya. Selama dengan Prof saya rasa mungkin banyak sekali informasi yang beliau berikan ya. Ya, just try to grab as you can. Oke, karena levelnya memang agak sedikit berbeda ya. Very medical. Benar nggak? Nggak apa-apa. That it will be for your horizon. Kan Anda bebas untuk mencari ilmu. Nggak usah jauh-jauh, Anda apply ke Harvard. Anda apply ke mana? Harvard, terus Oxford ya. Di internal kita, Anda nggak usah harus jauh-jauh pun Anda bisa dapat informasi dari dosen-dosen yang hebat di luar sana. Oke, mungkin saya cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu saya selesaikan yang sistem apa kemarin? Apa Lita? Pernafasan ya? Itu endocrine system. Oh no. Selain sensori apa? Sebelum UTS. Habis itu kan kita mau UTS. Saya ngutang 1 pertemuan kan sama Anda kan. Kemarin kan saya nggak masuk. Apa waktu itu ya? Pernafasan kalau nggak salah ya Lita ya. Kalau sesuai jadwal sih setelah sensori itu ada endokrin. Endokrin setelah UTS kan, Lit? Nanti saya cek lagi. Coba dicek ya. Saya seingat saya, wait. Aduh, mana sih? Coba dicek di itu supaya jangan salah. Seingat saya, endokrin itu setelah UTS. Jadi kalaupun memang ini kita sudah selesaikan sebelum UTS, berarti minggu depan kita UTS dulu. Itu enggak? Bener, Mem. Ini sebentar. Iya, endokrin sistem sebelum UTS. Hah? Endokrin sistem sebelum UTS. Oh, sebelum UTS. Oh, endokrin terakhir ya. Setelah itu case base ya. Iya. Oke, berarti minggu depan case endokrin, kemudian setelah itu case base ya. Untuk UTS-nya mungkin nanti kita cari waktu pengganti gitu ya, supaya jadwal untuk yang lainnya tetap jalan gitu ya. Kebetulan kemarin saya Selasa ada kegiatan jadi tidak bisa masuk kelas. Oke, jadi mungkin seperti itu. Saya cukupkan untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, see you.